kita ulang di ayat yang ketiga, lalu refnya kembali. Mari tepuk tangan, mari sukacita, katakan saya tahu. Jangan lagi takut, jangan lagi takut, marilah dari Tuhan Yesus yang berkata, mari bersama, mari berdoa. Kami semua mau Tuhan. Kami semua siap untuk dengar firman Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan. Roh Kudus berbicaralah di telinga kami. Jangan ada satu orang pun yang terlewatkan oleh perkataan firman. Sembunyikan saya di balik salib-Mu. Izinkan semua kami melihat kemuliaan Allah di dalam otoritas firman-Nya pagi hari ini. Taruh kata kalimat yang paling sederhana di bibir mulut hamba. Berfirmanlah Tuhan. Bukan rahasia firman Allah, rahasia untuk hidup hari ini, rahasia untuk hidup besok, rahasia untuk hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Sehingga tidak ada satupun kami yang tertipu oleh dunia, tidak ada satu jemaat Exodus yang tertipu oleh setan. Buka kebenaran-Mu, kami siap merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang adalah firman, kami berdoa. Semua dengan iman mari katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar 1-2 minggu ini masuk minggu yang ketiga, dan kita terus akan melihat kebenaran firman Tuhan ini ya. Firman Tuhan berkata dengan jelas, melayani dengan hati hamba. Kita buka lagi, sehingga 4 minggu ini ayat ini kita kalau bisa sudah hafal. Injil Lukas, Injil Markus pasalnya yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai 45, sekali lagi mari kita baca dengan iman. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita lihat kata melayani, waktu murid-murid Tuhan Yesus sudah tinggalkan mereka punya pekerjaan, tinggalkan mereka punya keluarga, mereka ambil waktu 24 jam hidup sama-sama dengan Tuhan Yesus. Semua uang mereka, harta mereka, pikiran mereka, kemampuan mereka, tenaga mereka kasih buat Tuhan. Mereka sungguh-sungguh ambil 3,5 tahun mereka hidup sama-sama dengan Tuhan Yesus melayani. Dan akhir dari pelayanan itu kalau kita lihat di dalam Markus ini menjelang detik-detik di mana sedikit lagi Tuhan Yesus akan naik ke atas bukit Golgota
Sedikit waktu lagi mereka akan berpisah dengan Tuhan. Dan setiap Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus berkata, tidak lama lagi saya akan tinggalkan kalian. Sedikit waktu lagi kita tidak akan sama-sama. Itu sebabnya murid-murid dalam waktu sudah 3 tahun ada dengan Tuhan Yesus, mereka mulai hitung-hitung bahwa mereka sudah melayani. Saya tidak lagi menguraikan melayani. 2 minggu ini kita sudah belajar tentang melayani, toh? Artinya bekerja buat orang lain, buat sesuatu bukan untuk diri, tapi buat sesuatu untuk memberkati orang lain. Suami buat sesuatu untuk memberkati istri dan anak. Mama buat sesuatu untuk bapak dan anak-anak. Anak-anak buat sesuatu untuk orang tua bangga. Guru buat sesuatu untuk murid-murid. Murid-murid belajar. Waktu mereka berhasil, guru-guru bangga. Kita buat sesuatu untuk tanah Papua. Sudah banyak yang kita buat. Dan hari ini seperti murid-murid mereka rasa, sebelum kami berpisah dengan Tuhan, yang mereka tidak tahu Tuhan akan kemana. Tuhan bilang, saya akan tinggalkan kamu, kembali ke rumah Bapa. Mereka belum mengerti itu. Tapi yang mereka pikir, kalau sudah 3 tahun lebih kami melayani bersama dengan Tuhan, apa yang kami akan dapat? Hah? Waktu kami sudah melayani, apa yang kami akan dapat? Bapak Ibu, melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi melayani itu adalah memberikan sesuatu. Amin. Kenapa sampai mereka bisa bilang 3 tahun lebih kami melayani? Kami dapat apa dari Tuhan? Tuhan kasih kami apa kalau kami sudah korbankan semuanya? Kenapa sampai kata-kata ini bisa keluar dari mulut murid-murid? Karena saya mau bilang, mereka tidak punya hati seorang hamba. Amin. Orang yang tidak punya hati seorang hamba, mereka akan hitung-hitung apa yang mereka buat dengan Tuhan. Tapi kalau orang itu punya hati hamba, dia tidak akan pernah hitung-hitung dengan Tuhan. Coba lihat kata murid-murid, lihat di pasal 10 dari Markus ini. Sebelum Tuhan Yesus simpulkan di ayat ini, karena kata-kata ini Tuhan bilang buat mereka. Markus 10 ayat yang ke-28. Tadi vokal grup dari anak-anak kampung, mereka bersuara indah ya, puji Tuhan. Eksodus juga bisa ya. Kita punya perkawan dan perkarya, kalau sudah kumpul tambah pemuda. Ingat waktu kita berpaduan suara, ingatlah aku, menggetarkan ya. Semua jemaat-jemaat kelas saya, tadi pemuda juga menggetarkan. Senang karena beberapa waktu saya bisa melayani dengan anak-anak kampung di Kamkeng. Ini anak-anak muda yang mereka satu kompleks besar di Kamkeng, betul ya. Dan mereka ambil kesimpulan daripada kita narkoba, daripada kita hidup mabuk, daripada kita main judi, daripada kita hancur. Lalu berapa anak-anak Tuhan yang mari mereka kumpul, bikin jadi satu perkumpulan pemuda. Lalu mereka ambil keputusan jadi terang dan garam. Mereka ini suka rap. Rap itu yang kayak gimana ya? Bapak Beno coba rap dulu ya. Coba satu yang baju garis-garis biru, coba korek sedikit saja. Mari kita melayani Tuhan ya, seperti itu ya. Mari kita melayani Tuhan, buatlah yang terbaik untuk Tuhan. Kayak begitu ya, seperti itu mereka punya pelayanan. Jadi puji Tuhan itu menjadi kesukaan, dan hari ini kata Daud bahwa mereka bisa memuji Tuhan hari ini. Tuhan baik. Mari lihat Mazmur Markus 10 ayat yang ke-28. Saya minta pemuda yang tadi semua menyanyi, coba baca ayat ini. Markus 10 ayat 28, 1, 2, 3. Dia bilang, guru, kami tinggalkan semuanya, segala sesuatu, semua. Kami hanya datang ikut melayani dengan engkau. Apa yang kami dapat? Ini Petrus bicara begini karena dia belum punya hati hamba. Kalau hati Petrus sudah ada hati hamba, dia tidak akan bicara seperti ini. Karena orang yang punya hati hamba, dia tidak pernah pikir waktu saya buat ini saya dapat apa kembali. Tidak. Yang dia punya pikiran, beri saja, tolong saja, kasih saja, lakukan saja.
Akhirnya Petrus hitung-hitung dengan Tuhan. Ki Guru, semua kami sudah beri buat engkau toh. Kami sudah melayani. Apa yang kami dapat? Lihat jawaban Tuhan. Mari baca dengan saya ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-30. Lihat jawaban Yesus buat kita. 1, 2, 3 kita baca. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anak atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. 31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang akan terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tuhan bilang begini, Petrus, terima kasih. Kau sudah berikan segala buat saya. Kau tinggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak dan mama. Tuhan bilang, saya ganti. Engkau akan dapat bapak, mama, saudara laki-laki, saudara perempuan yang baru. Amin toh? Seperti saya, mama, bapak sudah tidak ada, tapi hari ini saya punya mama, bapak banyak di jemaat. Saya punya anak kandung cuma 1, Soraya, tapi saya punya anak-anak rohani banyak. Kayak kemarin kami pernikahan disertai 1 anak rohani yang minta kita sahabat Yosua, Bapak Beri Yodan, dan kita yang lain untuk ambil bagian semua dalam dia punya pernikahan. Karena dia rasa kami anak-anak bisa ada hari ini karena kami punya kakak-kakak rohani. Ya, itu yang terjadi. Tuhan bilang, saya akan ganti. Kalau engkau ditinggalkan oleh orang tua, saya akan balas itu. Bahkan Tuhan bilang, kalau ladang hasil kerja tanganmu engkau korbankan untuk Tuhan, saya balas itu. Saya kasih ladang yang baru. Itu Tuhan. Bahkan Tuhan bilang lagi buat dia, hidup yang sekarang saya akan berkati engkau. Bahkan hidup yang akan datang, itu kata yang bilang, masa yang akan datang, engkau akan menerima juga hidup yang kekal. Artinya Tuhan mau bilang, hidup yang sekarang, hidup yang akan datang surga, plus kau dapat. Tapi murid-murid belum puas. Makanya kalau lihat di ayat pasal 10 ayat 41 dan seterusnya, murid-murid masih bilang, Tuhan, nanti kalau engkau sudah di surga, nanti saya duduk di sebelah kanan, satu adik di sebelah kiri, Yakobus bilang. Tuhan bilang, orang-orang yang tidak puas kan? Saya sudah bilang tadi, saya akan ganti 100 kali, bukan 2 kali lipat. Tuhan bilang di sini berapa kali? 100, mama. Kau kasih 1000 buat Tuhan, Tuhan ganti 100 kali lipat. Itu berapa? Dari 1000 kali dia 100 kali lipat dapat berapa? Buka HP coba kali. 1000 kali 1000, 100.000 kali 100. Sudah buka HP. Semua tutup HP, luar biasa. Kali saya cari buka ya. 100 kali 1000 berapa? 1 juta kan? Atau 100 juta? 5.000 kali 100, 50 juta. 5 juta mama, banyak itu. Lihat Ayub. Ayub hanya diganti sama Tuhan berapa kali lipat? 2, itu sebanyak 300 kambing jadi 600 kambing, 700 domba jadi 14.000 domba. Anak perempuan 3, laki-laki 7 meninggal. Tuhan kasih tidak 20, Tuhan ganti 10 lagi. Tapi 10 itu lebih cantik, lebih gagah dari anak-anak 10 yang pertama. Tuhan ganti 2 kali lipat saja. Ayub bilang, terlalu banyak. Apalagi ayat ini bilang berapa? 100 kali lipat. Wamena bilang kipo moti itu memang. Langsung masuk kita wamena bilang wah terus sudah. 1 karung datang sudah wah, 1 jumbo air wah. Ini kalau 1 mobil, 2 mobil, 2, 3 trek datang, wah itu mungkin dari ujung
Mauri 2 sampai lokasi kita semua sebut, wah ya, karena terlalu banyak. Tuhan bilang, semua saya sudah kasih. Tapi murid-murid masih bilang, nanti Tuhan, kalau sudah sampai di surga, saya yang duduk di sebelah kiri dan kanan masih menuntut lagi toh. Maka Tuhan bilang, tidak puas, saya sudah kasih 100 kali lipat. Belum cukupkah 100 kali lipat? Belum kan? Masih mau lagi duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri Allah Bapa di surga. Makanya Tuhan Yesus dengan keras langsung tegur. Tuhan bilang apa? Kamu yang mau terbesar dalam dunia ini, kamu harus duduk sebagai hamba. Kamu yang mau jadi tuan atas tanah ini, kamu harus jadi hamba dulu atas tanah ini. Kamu yang mau jadi tinggi nomor 1, kamu harus jadi dulu yang paling bawah. Karena ayat itu diakhiri dengan kata, orang yang pertama akan jadi orang yang apa? Terakhir. Orang yang paling terakhir Tuhan angkat jadi orang yang pertama. Tuhan matematika terbalik dengan matematikanya kita. Makanya Tuhan bilang, mereka bisa bicara seperti ini karena hati mereka, hati Tuhan, bukan hati hamba. Kalau hatinya Petrus, hatinya Yakobus, hatinya Matius, hatinya Yohanes, hati hamba, mereka puas dengan jawaban Yesus di ayat 28, 29, 30. Tapi karena hati mereka bukan hati hamba, makanya masuk di ayat 43, mereka masih bilang, Tuhan bilang lagi, kamu mau terlalu lebih-lebih. Saya sudah kasih hati, mau? Orang bilang, mau apa lagi? Jantung, mau lagi paru-paru, mau lagi ginjal, mau semua-semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, hanya orang yang punya hati hamba tidak akan bicara seperti Petrus. Tuhan kasih ini sebagai contoh buat kita hari ini. Tadi pujian dari mereka, siapa yang dapat berkata dia tidak mengasihi? Siapa yang berani bilang Allah tidak mengasihi saya, Tuhan lebih sayang dia, Tuhan tidak sayang saya? Lalu mereka bilang, bukan Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia sudah berikan segalanya buat kamu. Kamu tidak punya hak lagi untuk tanya apa yang saya dapat dari Tuhan. Semua dia sudah kasih. Amin. Saya senang dengan satu orang yang punya hati hamba. Coba buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-116. Tuhan ajar keras murid-muridnya di sini. Mazmur 116. Ini orang yang tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, tidak pernah tahu pelayanan Yesus karena dia hidup sebelum Yesus. Tetapi dia punya hati lebih daripada Petrus, lebih daripada Yakobus, lebih daripada Yohanes. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Kita baca ayat 12, 13 dan 14. Sudah? Mazmur 116 ayat 12, 13, 14. Lanjut ya sampai ayatnya yang ke-17 saja kita baca. Ini hati hamba yang keluar dari seorang Raja Daud. Mazmur 116 ayat 12 sampai 16. Mari kita baca. 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Lanjut 18, 19, 1, 2, 3. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahnya Yerusalem. Haleluya. Ini orang yang punya hati hamba. Dia tidak hitung apa yang Tuhan sudah kasih, karena dia bilang apa? Sudah terlalu banyak. Kalau lihat di
dia bilang begini, waktu aku kesesatan engkau dengar doaku, waktu aku sepertinya maut kematian hampir datang, engkau datang melepaskan aku dari maut. Waktu musuh mengejar, mengepung, engkau yang melepaskan dan memberikan aku kemenangan. Lalu Daud bilang, Tuhan engkau terlalu baik, bagaimana saya bisa balas kebaikan Tuhan? Ini orang yang punya hati hamba. Dia tidak pernah pikir apa yang Tuhan mau kasih buat dia. Dia tidak pernah pikir apa yang orang mau kasih buat untuk dia. Yang dia pikir, apa yang saya bisa buat untuk Tuhan. Makanya Presiden Amerika Serikat yang pertama, John F. Kennedy, dia ambil kata-kata Daud ini dalam perkataannya terakhir untuk rakyat Amerika. Waktu sedikit dia sudah siap meninggalkan presiden dan siap dengan tugas yang baru, John F. Kennedy bilang sama masyarakat Amerika, jangan tanya kepada negara apa yang negara sudah buat. Karena kamu sampai hari ini engkau punya rumah, punya mobil, engkau bisa hidup, itu karena negara buat sesuatu untuk engkau. Tanyakan kepada diri apa yang engkau buat untuk negara ini. Amin. Jangan tanya kepada jemaat Exodus apa yang gembala majelis sudah buat untuk engkau. Tanya kepada diri, apa yang saya sudah buat untuk gereja ini. Jangan tanya untuk gereja Kemah Injil besar ini, apa yang pusat wilayah buat untuk saya. Apa yang engkau sudah buat untuk pusat sampai ke wilayah. Jangan tanya bangsa Indonesia kepada Presiden Joko Widodo, apa yang presiden sudah buat untuk saya. Tanya dirimu, apa yang saya sudah buat untuk bangsa ini? Apa yang saya sudah buat untuk tanah Papua ini? Orang yang bisa bertanya seperti ini, orang yang punya hati hamba. Kenapa harus punya hati hamba? Kenapa tidak pikiran hamba? Kenapa tidak tangan hamba? Kenapa tidak perasaan hamba? Kenapa harus hati? Dia punya hati dulu, baru akan ada keluar perkataan seperti Daud, bagaimana aku balas kebaikan Tuhan. Lalu Daud bilang, saya akan buat ini, saya akan begini, saya akan buat. Kata-kata selanjutnya luar biasa. Ini rahasianya. Coba buka di dalam firman Tuhan, Amsal 4 ayat 23. Daud bisa berkata seperti ini karena hati hamba ada dalam dirinya. Amsal 4 ayat 23. Coba buka bersama. Siapa yang sudah dapat dengan keras coba baca ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Silakan siapa saja. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa harus ada hati hamba baru bisa berkata seperti Daud? Karena hati merupakan pusat hidup kita. Hati itulah yang akan keluar kehidupan dari diri kita. Makanya Tuhan bilang, kalau hatimu jahat, perkataanmu akan jahat, pikiranmu akan jahat, perbuatanmu akan jahat, mulutmu akan jahat, matamu akan jahat, kaki dan tanganmu akan jahat. Karena hatimu sumber hidupmu jahat. Karena itu Tuhan perlu mengubah hati. Kalau Tuhan merubah hati seseorang, maka hati yang jahat itu, hidup yang sumber air itu, yang kotor akan berubah jadi bersih, yang gelap akan berubah jadi terang. Amin. Makanya kita selalu, ubahlah hatiku ya Tuhan. Karena kalau hati diubah, maka seluruh hidup akan terpancar kehidupan. Makanya kenapa bangsa Israel hari ini mereka bilang Tuhan engkau baik, besok mereka bilang Musa Tuhan jahat. Mana Tuhan? Besok lagi ampuni kami Tuhan. Besok lagi Tuhan ada di mana? Kenapa tidak tolong saya? Besok Tuhan, karena hatinya keras. Itu yang Tuhan bilang, hati yang paling keras, hati yang bebal, hati yang tidak bisa sudah. Hati ini tidak bisa dibentuk. Itu hati bangsa Israel, tegar, tengkuk, hati keras.
Makanya Tuhan bilang, hatimu dirubah dulu. Kalau hati seseorang sudah dirubah, maka dia akan melayani dengan hati hamba. Dia tidak akan tanya apa yang Tuhan kasih, tapi dia akan bilang apa yang saya bisa buat untuk Tuhan. Hatinya diubah. Banyak istri-istri yang datang, Mama Gembala doakan suami. Banyak anak-anak muda yang datang, kakak tolong berdoa dulu buat satu orang tua. Kita tidak bisa rubah hati suami, tidak bisa rubah hati istri, tidak bisa rubah orang. Yang kita bisa rubah, Tuhan ubah hatinya. Bapak Ibu tidak akan bilang, kok tidak boleh merokok ya? Pokoknya jangan merokok. Biar kita bicara 1000 kali, dia akan tetap merokok. Tapi kalau hatinya diubah, biar 2-3 kata, dia akan berubah. Makanya Tuhan Yesus bilang, saya mengajar tapi mereka tangkap dengan pikiran, makanya mereka tidak pernah berubah. Tapi kalau hati mereka saya ubah, saya baru bicara 1-2 kata, mereka akan melakukan banyak hal. Karena hatinya ada Yesus. Itu sebabnya kalau Yesus masuk di hidup kita, di mana tempat Yesus dalam hidupmu? Engkau kasih Yesus bertakhta di mana dalam hidupmu? Di kepala? Di tangan? Selalu engkau bilang apa? Mari masuk, mari masuk. Masuk apa? Masuk hatiku, ya Yesus. Ini sumber kehidupan. Dan Yesus harus ada di hati. Kalau Yesus ada di hati, dia akan berubah semuanya. Makanya Roma 10 ayat 9 dan 10 bilang apa? Karena dengan hati orang percaya dia diselamatkan, dan dengan mulut orang mengaku dia dibenarkan. Wow, indah. Amin. Mungkin kita seperti Petrus hari ini. Mungkin kita bukan seperti Daud hari ini. Tapi Tuhan mau bilang, saya sudah berfirman kok. Kalau engkau betul-betul hidupmu yang sudah melayani diberkati oleh Tuhan hari ini, bahkan hidup yang akan datang, milikilah hati seorang hamba. Saya mau cepat saja, hati hamba itu seperti apa? Coba saya mau kasih satu contoh sederhana. Mari buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17. Hati seorang hamba seperti Daud. Dan satu contoh yang Tuhan Yesus kasih di perjanjian baru. Ada banyak ya. Saya ambil satu contoh di Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17. Ada satu contoh hati seorang hamba yang diberikan Tuhan untuk kita hari ini. Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. Sudah? Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Mari kita baca 1, 2, 3. Tuan dan hamba. Kita mulai. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sedih ya. Tuhan mau ajar kita tentang hati seorang hamba. Bukan menjadi budak, tetapi hatinya budak itu yang ada di kita. Mengerti? Ini bukan bicara tentang status atau jabatan. Ini bicara tentang hati. Tuhan tidak suruh kita, kamu harus jadi pembantu, kamu harus jadi budak, kamu harus jadi orang-orang yang disuruh-suruh. Tidak. Tuhan punya janji di Ulangan 28 apa? Aku akan membuat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi yang Tuhan maksud di sini, kamu akan jadi kepala dan
lalu kamu punya hati seorang hamba, itu dunia dan akhirat kamu hebat. Tapi kalau kamu jadi kepala, Tuhan kasih kepala, hati hamba tidak ada pada kamu, kamu akan hancur, kamu akan gagal, kamu akan jatuh. Tapi kalau Tuhan sudah angkat kamu tinggi, lalu hatimu ada hati hamba, kamu akan dipakai Tuhan hebat. Makanya ada orang yang kalau kasih 1 juta untuk gereja saja dia rasa besar sekali. Tapi ada orang yang kasih 100 juta saja untuk gereja, dia tidak rasa rugi. Ada orang yang kasih 1 jam saja duduk di gereja, rugi sekali. Tapi ada orang yang 24 jam kasih untuk gereja, dia tidak rasa rugi, karena dia punya hati hamba. Hati yang seperti apa ini yang dibilang contohnya begini. Adakah seorang tuan, kalau dia punya pembantu dari yang jaga ternak atau bikin kebun datang, sudah selesai kerja dari pagi sampai sore, adakah tuan itu akan berkata, "Iko sudah capek toh, mandi dulu, terus mari duduk makan dengan saya." Kau sudah capek jadi duduk, mari makan, ini kau punya ini. Tapi dia bilang tidak. Hamba itu kalau dia sudah pulang, dia tidak akan langsung datang duduk di meja tuannya. Dia masih tetap ikat pinggang, artinya walaupun dia sudah pulang dari kebun, dari jaga ternak, sampai sore mungkin sudah capek, tapi waktu dia pulang, dia akan bertanya kepada tuannya, "Bapak, mau makan kan? Saya akan siapkan makan." Dia masih harus pergi ke dapur, masak makanan minuman, kasih buat tuannya, lalu bilang, "Siapkan air kalau tuannya mau mandi." Terus ayat ini bilang, nanti kalau tuannya sudah makan, sudah minum, sudah tidur, barulah hamba itu boleh makan, boleh minum, dan boleh tidur. Betul toh? Tidak ada hamba yang kayak bos toh, bos yang jadi bos Tuhan. Hamba dia tunggu sampai tuannya ini sudah selesai makan, baru dia makan. Tuannya ini sudah tidur terlelap, baru dia bisa istirahat. Nah itu yang Tuhan bilang, kalau kamu mau melayani aku, miliki hati hamba. Hati yang bagaimana? Hati yang melayani. Itu yang harus kita punya yang pertama. Hati yang melayani itu hati yang seperti apa? Hati yang memberi diri buat orang lain. Lihat dia kerja dari pagi sampai malam, itu dia petugas. Kemudian apa yang dia buat? Dia tidak egois, dia tidak bilang, "Tuhan, saya capek." Tuhan tidak lihat tanah itu keras, Tuhan tidak lihat sapu keringat, Tuhan tidak lihat sapunya tangan kuku-kuku lepas, Tuhan tidak lihat kan? Saat baju kotor semua, saya juga lelah. Tidak ada mengeluh, tidak ada hitung-hitung dengan Tuhan. Amin. Tetap kerja, tetap kerja, tetap kerja. Rendah hati. Di sini dibilang, adakah Tuhan itu berterima kasih buat dia? Tidak, di sini dibilang. Karena memang itu dia petugas. Toh, kalau ada orang tugas bantu-bantu di kitab rumah untuk ngepel, untuk cuci baju, untuk ini, lalu dia habis ngepel, kita tidak bilang terima kasih, dia tidak akan, "Tuhan, saya supel." Sekarang bilang, "Saya terima kasih kan?" Tidak, itu memang dia petugas, betul toh? Kamu ada pernah bilang, "Lampu merah yang ada jaga." Aduh lampu, terima kasih kau suka sinyal hijau, merah. Makanya kita bisa, kau sudah atur kita. Thank you lampu. Tidak, itu memang lampu petugas. Polisi yang prit, tukang parkir yang prit, ada yang datang, "Bapak, terima kasih. Kau sejaga sapu motor." Tidak toh? Malah kita bilang, "Sapu helm mana? Tadi saya taruh di sini baru. Saya bayar kok 2.000 saja kita tuntut dia sampai 1.000 saja kita marah dia sampai." Iya toh? Tapi lihat, itu dia petugas, dia terima. Yang memang bisa petugas minta maaf. Nah ini yang Tuhan bilang, miliki hati hamba. Engkau sudah melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan. Puji Tuhan, itu tugas saya. Toh lihat kata yang terakhir, hamba ini tidak berguna ya Tuhan. Apalagi kalau kata-kata Daud tadi di Mazmur 100, dia bilang, "Aku hamba." Lalu diulang lagi, kalau nanti
waktunya dia mau bilang, saya ini, memang saya raja, saya orang pertama di bangsa Israel, saya bicara apa orang dengar. Tapi hatiku, di hadapan Tuhanku, aku ini hanya pembantu. Di hadapan Tuhanku, aku ini hanya hamba saja. Di hadapan Tuhanku, aku bukan apa-apa. Wah, hebat. Karena dia tahu hatinya sudah dirubah oleh Tuhan. Amin. Jadi koster mungkin sudah kerja, satu kerja 1 bulan bawa gembala tidak pernah bilang terima kasih kan. Tidak apa-apa, mungkin mama gembala lupa bilang terima kasih. Tapi engkau punya Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tidak pernah lupa akan hasil kerja, hasil keringatmu. Lalu hati seorang hamba, dia hati yang apa? Tidak tuntut. Dia siap melakukan apa saja, rela menjalankan pekerjaan tugas. Dia tidak pernah tuntut. Dia punya hak. Dia hanya pikir dia punya kewajiban saja. Itu seorang hamba. Betul kan? Dia tidak pikir mungkin tuannya tidak kasih gaji dia di tanggal 1 tepat. Dia tidak akan tuntut. Tidak apa-apa. 2 bulan tidak dapat gaji. Tidak apa-apa. 3 bulan Tuhan datang dengan lebih. Terima kasih Tuhan. Saya kira Tuhan melupakan. Tuhan asal tes saja. Oh setia tidak. Saya ingat waktu saya di Makassar, saya gereja di satu gereja Cina, ajar tambori, lalu mereka nggak saja sekolah udah berapa. Tiap bulan saya lihat mereka ke BPJ kasih honor buat yang lain, saya tidak. Ada kita duduk sama-sama doa, lalu semua dikasih amplop, saya tidak. Saya bisa terhadap, sudah melayani lebih sungguh, begitu ya, sudah aman. Bulan depan juga mereka dapat amplop di depan saya tidak. Bulan yang ketiga juga, padahal ini dia gembala lagi tes saya baru masuk di jemaat itu baru melayani ya, baru terlibat. Dia tes saya tidak tahu dia lagi uji saya. Bulan ketiga mereka bagi saya tidak dapat, pulang sampai dia sama, saya stop sudah ya. Yang lain belum dapat, baru saya tidak mau melayani. Sabda minggu depan saya akan menghadap gembala, saya mau bilang, saya keluar, saya tidak mau lagi jadi guru, saya tidak lagi, saya tidak usah sudah. Sudah komitmen, ibadah selesai, lalu dia panggil, Ruth, Bapak Gembala panggil di ruangan. Terus saya bilang, oh pas sudah, saya juga mau bilang saya mau stop sudah. Saya pergi ke dia ruangan di lantai atas, gereja tingkat, saya naik ke atas. Di situ majelis lengkap. Saya ada buat salah apa? Tapi saya sudah pas, sudah ini majelis lengkap. Jadi saya juga bicara dong semua dengar, supaya dong tahu 3 bulan dong bikin saya. Jadi ya sudah pikiran ini. Duduk semua, langsung dia punya gembala berdiri. Lalu dia bilang, mari majelis saya minta semua berdiri. Saya masih duduk, saya juga akhirnya berdiri. Akhirnya duduk saja. Terus saya tetap duduk, semua berdiri. Lalu mereka orang Cina ya, mereka kayak gini ya. Lalu mereka tunduk seperti begini 3 kali. Mereka tunduk 3 kali, lalu Bapak Gembala bilang, kau lulus ujian. Karena lulus ujian apa? 3 bulan kami tidak kasih apa-apa buat Ruth. Kami bagi di depan Ruth supaya mau lihat. Mungkin bulan kedua Ruth mundur kah, bulan ketiga kapan satu hati hampir. Padahal sedikit lagi saya semua mengundurkan diri. Tuhan, langsung saya Tuhan, terima kasih. Oh, saya puji Tuhan banyak-banyak. Untung, ya satu bicara itu. Untung sekali, ya. Lalu kemudian Bapak Gembala ambil 1 amplop besar dikasih. Lalu saya pegang amplop itu tebal sekali. Saya tidak pernah pegang uang banyak, toh. Jadi pas pegang amplop, terima kasih Ruth, ini upahmu 3 bulan. Mulai bulan depan kami akan kasih rutin tiap bulan. Langsung hati kayak saya mau lompat. Terus mereka kata, saya terima kasih Pak. Air mata jatuh. Pulang cepat-cepat. Biasanya jalan kaki ini langsung becak-becak. Mari uang banyak ini. Dai datang langsung saya duduk enak-enak di becak. Uang berapa ya? Sampai di asrama, saya bilang, kok tunggu dan saya bayar pokok tenang. Saya lari ke asrama, saya buka. Hampir 3 juta. Mama itu besar untuk tahun 97. Itu besar sekali. Kalau ini ya Tuhan, hampir uang ini melayang. Hampir saya tidak dapat. Puji Tuhan. Amin. Itulah hati yang melayang. Tidak usah pikir. Dia tidak pikir dia punya hak. Yang dia pikir, buat saja. Nanti Tuhan akan memperdulikan saya. Indah pada waktu. Jadi hati yang melayani, lalu
hati yang setia. Walaupun dia datang Tuhan dan kerja ini, buat itu, dia tidur cuma 1-2 jam. Besok pagi dia bangun, kerja lagi. Dia tidak pikir yang kemarin. Hari ini Tuhan maki dia, marah dia. Dia tidak pikir itu. Besok dia datang lagi dengan senyum. Tuhan sama kerja. Itulah orang yang punya hati hamba. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Melayanilah dengan tidak mengharapkan sesuatu, tetapi melayani dengan memberikan sesuatu. Dengan tidak tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan kasih buat saya kalau saya sudah melayani. Tapi tanyakan kepada diri, Tuhan, Engkau sudah buat banyak buat saya. Apa yang saya bisa buat untuk Tuhan? Milikilah hati hamba. Hati hamba, hati yang siap melayani. Mementingkan orang lain sekalipun dia punya kepentingan pribadi. Hati seorang hamba, hati yang tidak tuntut hak, tapi dia lakukan saja kewajiban karena dia tahu Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya buat dia. Tuhan mempedulikan. Hati seorang hamba, hati yang tidak pernah pikir diri, tidak pernah ikat pinggangnya kendor, tetap ikat pinggang terikat. Sekalipun dia lagi tidur, tuannya berkata, Apolos, ya Tuhan, saya bisa buat apa? Dia tidak akan bilang, Tuhan, saya sudah tidur, takut. Tidak. Dia akan bilang, siap. Itu hati seorang hamba. Hati seorang hamba taat dan setia. Tidak butuh penghargaan, tidak butuh penghormatan. Kalaupun dipuji dan dibilang terima kasih, itu baik. Kalaupun tidak ada pujian dan terima kasih, dia tahu dia punya Allah akan mengucapkan terima kasih indah pada waktunya. Kita nyanyikan lagu yang berkata, melayani lebih sungguh. Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kepadaku. Katakanlah aku hamba yang tidak berguna. Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Kalau aku bisa buat sesuatu, itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan di dalam. Melayani. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Mengapa kita harus melayani?
Izinkan saya berkata, apakah pelayananmu seperti yang Tuhan mau? Tidak mengharapkan sesuatu, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan mendapat apa yang harus kita dapat. Saya melayani karena saya tahu saya sudah dapat banyak dari Tuhan. Nafas, hidup, kesehatan, tubuh yang normal, makan minum yang cukup, tanah, rumah yang Tuhan kasih, orang tua, kita punya saudara, kakak, adik. Terlalu banyak Tuhan sudah kasih buat engkau. Bisakah engkau berpikir siang ini, Tuhan, apa yang saya bisa buat untuk Tuhan? Apa yang saya bisa buat untuk bangsa ini? Apa yang saya bisa buat untuk Papua ke depan? Apa yang saya bisa buat untuk kompleks saya? Apa yang saya bisa buat untuk gereja saya? Apa yang saya bisa buat untuk keluarga saya? Apa yang saya bisa buat untuk mama dan papa bangga dengan saya? Apa yang saya bisa buat untuk sekolah saya? Waktu semua anak-anak Tuhan memiliki pikiran seperti ini, hati seorang hamba seperti ini, pasti Yesus akan datang kedua kali lebih cepat. Karena dia mendapati hamba-hamba yang setia. Mungkin engkau tidak selama ini melayani, tapi engkau masih tanya apa yang Tuhan akan kasih, apa yang Tuhan akan buat untuk saya, apa yang orang akan lakukan untuk saya. Waktu engkau masih mengharapkan hatimu, izinkan saya berkata, hatimu bukan hati hamba. Engkau perlu Yesus mengubah hatimu, karena dari hati terpancar kehidupan. Kalau hatimu masih mengeluarkan yang jahat, hatimu belum ada Yesus. Kalau hatimu ada Yesus, maka yang keluar dari hidupmu pelayanan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kesetiaan, kerajinan, ketaatan, mementingkan orang lain. Itu yang akan keluar dari hidup pelayanan. Izinkan saya berdoa sebelum saya tutup firman dan kita pulang siang ini. Jangan tunggu besok, jangan tunggu bulan depan baru Tuhan merubah hatimu. Ini harinya. Izinkan Yesus mengubah hatimu siang ini. Kalau cuma ada 1, 2, atau 3 orang saja yang berkata, Tuhan, berikan hati hamba dalam hatiku, hatinya Yesus dalam hatiku. Yesus raja di atas segala raja, tapi hatinya hati seorang hamba, seorang budak, hati seorang pembantu, hati yang tidak pernah menuntut sesuatu, hati yang bekerja untuk Tuhannya, Bapanya di surga. Maukah engkau berkata, mari Yesus masuk di dalam hatiku, berikan aku hati seorang hamba. Jangan lihat teman kiri kanan, depan dan belakang, tutup mata. Saya juga tidak akan buka mata untuk melihat, saya tidak punya hak untuk melihat kita. Tapi setiap orang yang berkata, Tuhan, masuk di hati saya, ubah hati ini, hati Tuhan, menjadi hati seorang hamba. Taruh tangan kanan di dada sebagai tanda, ini saya Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan yang menaruh tangan di dada mereka, dan mereka mau berkata, mereka ingin punya hati seorang hamba, hatinya Yesus dalam hidup mereka. Kalau saat ini mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan teguhkan kehadiran-Mu dalam hidup mereka.
kuduskan mereka, benarkan mereka kembali. Tuhan Yesus, berikan mereka hati seorang hamba saat ini juga. Berikan mereka pikiran seorang hamba, perasaan seorang hamba, perasaannya Yesus dalam hidup mereka. Dan waktu mereka pulang dengan hatinya Yesus, hamba terlalu percaya mereka akan pulang dengan perubahan yang ajaib. Orang akan melihat Yesus dalam hidup melayani mereka, dan pelayanan mereka akan Tuhan berkati semakin hari, semakin memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Turunkan tangan. Ini doa hamba. Satu kata yang terakhir hamba hanya bisa bilang, kami hamba yang tidak berguna. Kalau kami bisa ada dan dipakai Tuhan sampai hari ini, semua karena Yesus, semua karena Engkau Tuhan. Terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya percaya, saya dengan Bapak Ibu dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saya sampaikan oleh Ibu Gembala. Terima kasih Ibu Gembala dalam pelayanannya, dalam kehidupan hari lepas hari, dalam keluarga Tuhan terus memberkati. Mari kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Doa persembahan yang dibawakan oleh Ibu Suraya Masih kepada teman-teman BPD. Kita menyanyi Kemenangan Iman 139.
Terima kasih waktu yang Tuhan berikan untuk kami bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Sepanjang minggu lalu kami sudah bekerja dan ada hasil-hasil yang kami terima. Ada yang punya hasil banyak, ada yang hasil sedikit. Tetapi kami semua bawa dengan hati yang tulus, hati yang ingin memberi, dan kami boleh Tuhan membawa hasil-hasil itu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati uang-uang yang sudah terkumpul dan menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat Exodus, bahkan di luar jemaat Exodus. Tuhan memberkati sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pensiunan, berkebun, berternak, berjualan di pasar, berjualan di pondok-pondok, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, bahkan juga ibu rumah tangga, dan semua pekerjaan kami, hasil-hasil kami, Tuhan memberkati. Dengan berkat-berkat Tuhan, kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya sudah kita dalam kita masuk informasi pelayanan satu minggu ke depan. Laporan keuangan bersama Bapak Ibu sekalian dengan Bapak Ibu Saudara, informasi pelayanan dalam satu minggu ke depan. Doa subuh setiap hari pukul 4:30 di tempat Gereja Exodus Makassar. Doa persiapan pelayanan latihan musik hari Sabtu jam 18.00 bertempat di gereja. Pada keluarga hari Selasa tanggal 3 Februari 2021 pukul 18.00 WIB. MC dan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Alex Kumasir, MC bersama. Baik, masih pelayanan satu minggu ke depan. Seperti yang kami sampaikan, terima kasih. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dan doa tetap akan dibawakan oleh gembala kita. Sebelum itu mari kita menyanyi El Shaddai, El Shaddai.
Karena kami tahu Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, ada bagi kami. Kuatkan kaki kami ya Tuhan, untuk berjalan seperti yang Tuhan mau, kemana yang Tuhan bawa kami. Kuatkan tangan kami untuk rajin bekerja, melakukan sesuatu. Apa yang kami buat memberkati banyak orang. Diri kami Tuhan dipermuliakan. Ini kami Tuhan, hamba yang tidak berguna, hamba yang memberikan diri kepada tuannya untuk siap dipakai oleh tuannya. Kalau hati Yesus sudah menjadi hati kami tahu apapun yang terjadi di dalam melayani, di dalam pelayanan, di dalam berkorban menolong dan memberkati orang lain, kami akan melihat sukacita, damai sejahtera, keberkatan dari Allah mengiringi langkah kami. Seperti janji firman-Mu Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dalam pelayananmu, dalam hidupmu melayani. Sekalipun di dalam berkat itu ada penderitaan, ada penganiayaan, ada pergumulan, tapi pada saat yang di dalam semuanya itu kami akan melihat kuasa Tuhan ada bagi kami. Pulangkan kami dengan melayani seperti hati seorang hamba, dan kiranya lewat hidup kami Gereja Jemaat Exodus akan diberkati, keluarga kami akan diberkati, tanah dan bangsa ini akan diberkati, hidup kami akan dipulihkan. Kami siap mendengar suara sangkakala itu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, tadahkanlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Mengapa Tuhan selalu berkata hari Minggu adalah hari yang diberkati oleh Tuhan? Karena setiap hari Minggu di dalam rumah Tuhan, berkat ini diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan, dan kita akan pulang membawa berkat yang diberikan khusus Allah bagi setiap umatnya. Jika engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala kebenaran firman yang disampaikan kepadamu, dan telah engkau terima firman dari engkau kecil hingga saat ini, lakukan firman Tuhan. Waktu engkau melakukannya, semua berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagian, mencapai hidupmu, keluarga, rumah tangga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di toko, di kantor, diberkatilah engkau di kebun, di pasar, di rumah, di sekolah, di kuliah. Diberkatilah engkau di mana saja engkau berada. Diberkatilah buah kandungan bagi engkau suami istri yang merindukan seorang anak. Diberkatilah buah kandungan dari hasil tanahmu, hasil ternakmu, dan hasil bumi. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu, diberkatilah dapurmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk ke rumahmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu akan melihat Yesus dalam hidupmu. Dan diberkatilah engkau setiap kali engkau keluar dari rumahmu. Allah di dalam tiang awan dan tiang api, Dia Allah Immanuel, pasti akan menyertai. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Baik itu kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, guna-guna, jimat, mantra, sihir sekalipun, sakit, penyakit, masalah, pergumulan, tantangan, kesesakan, kekecewaan, ketakutan. Bahkan kalau ada orang-orang yang berniat jahat, yang merancangkan hal-hal yang buruk terhadap hidupmu, keluargamu, pekerjaan, bahkan penghasilanmu, firman Tuhan dengan jelas berkata, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi lihat ini, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Karena Dia Allah, Dia Tuhan, Dia akan berperang gantikan engkau. Engkau akan diam dan lihat kemenangan ada di dalam nama Tuhan Yesus.
Dia Tuhan yang akan memerintahkan berkat-Nya ke atasmu, di dalam segala lumbungmu, di dalam segala hasil usahamu. Apa yang dikerjakan oleh hidupmu dibuat Allah baik dan berhasil. Dia Tuhan yang akan melimpahi engkau dengan kebaikan, sukacita, damai sejahtera, hati yang gembira. Bahkan Dia Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan perlengkapan senjata Allah, sehingga engkau akan bisa berkata tidak kepada dosa, berkata ya untuk firman Tuhan. Semua berkat ini hamba meteraikan hanya di dalam nama Allah Bapa pencipta langit bumi segala isinya, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Allah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Juru Selamat kita yang hidup. Di dalam nama Allah Roh Kudus, kuasa penghiburan pengurapannya ada pada setiap kita. Mulai hari ini sampai hari itu tiba Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Namamu dan namaku disebut. Pesta perjamuan kawin anak domba Allah menjadi bagian setiap kita. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan ini. Nyanyikanlah pujian, surga dan bumi, pujilah. Surga dan bumi, pujilah. Aku sumber nur Dia, seluruh makhluk puji terus. Dengan iman mari semua katakan amin. Silakan duduk kembali. Mari ambil waktu beberapa detik. Saat kedua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Ada sukacita? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu atas nama Gembala BPJ dan semua. Kita mengucap syukur ada di minggu ketiga. Siap masuk lagi minggu keempat oleh anugerah Tuhan. Ya, pengumuman buat kita, doa pagi tadi sudah disampaikan setiap pagi 4:30. Lalu hari Selasa ada ibadah keluarga. Ibu Yana akan MC dan Bapak Rumah Sakit akan layanan dengan firman Tuhan. Kita akan perjamuan kasih karena ini minggu yang terakhir, ya. Jadi kita tutup kunci bulan di hari Selasa. Kita akan ibadah, lalu setelah ibadah kita akan makan minum bersama. Silakan Bapak Ibu yang mau bawa ubi, mau bawa jagung, mau bawa kue, mau bawa teh, kopi, susu, silakan ya. Kita akan kumpulkan di meja di depan, lalu setelah ibadah kita akan makan bersama. Baik, puji Tuhan. Lalu yang kedua, nanti di bulan pertengahan tahun kita ada pernikahan massal. Jadi Bapak Ibu yang sudah bersama-sama hidup atau mungkin juga sudah punya anak tetapi belum diberkati dalam pernikahan gereja, silakan mendaftar untuk dimasukkan dalam pernikahan massal di bulan Juli nanti. Lalu yang kedua, kita juga akan ada pernikahan di bulan Juli tanggal 2 khusus untuk Kakak Daud Mambai. Jadi terima kasih hari ini Kakak Daud bawa teman-teman dari kampung, dari kampung, pemuda-pemudi yang sudah melayani kita dengan pujian. Jemaat diberkati. Amin. Kita semua diberkati. Terima kasih banyak sudah memberikan semangat buat anak-anak muda Exodus untuk terus maju dan mengiring Tuhan ya. Itu nanti tanggal 2 Juli. Jadi mereka sekarang sedang ikut penggembalaan di Timika oleh Bapak Pendeta Yansen Yogo, karena mereka Bapak Yansen juga gembala sidang di Tembagapura. Jadi itu juga gembala mereka di Tembagapura. Jadi karena mereka tidak bisa ke Jayapura, mereka ikut di Timika setiap hari Sabtu, mereka turun ke Timika. Jadi kita doakan, lalu kita juga akan berdoa buat Rizky dan Joyce. Jadi untuk Rizky dan Joyce sampai silakan maju ke depan karena mereka akan menikah tanggal 12 Maret. Hari ini pengumuman yang pertama untuk Rizky dengan Joyce.
lihat Rizky dan Joyce, mungkin ada yang sudah kenal lebih dalam atau mungkin ada yang kenal sedikit saja. Tapi ini pengumuman secara resmi saya umumkan di depan mimbar di dalam jemaah. Kalau ada bapak ibu pemuda atau remaja atau siapapun yang keberatan untuk pernikahan mereka karena ada masalah atau ada sesuatu yang saya tidak tahu dan BPJ tidak tahu dan itu menjadi keberatan saudara untuk pernikahan mereka tanggal 12 Maret. Saya persilakan untuk ketemu saya atau ketemu Kakak Tony atau ketemu BPJ. Lalu apa yang bapak ibu punya keberatan akan kami bicarakan dengan mereka berdua. Ya, ini minggu pertama saya kasih pengumuman ini. Minggu depan tanggal 28 pengumuman keberatan yang kedua. Dan tanggal 7 Maret minggu ketiga untuk saya umumkan. Dan kalau sampai tidak ada yang keberatan selama 3 minggu, maka tanggal 12 Maret saya nyatakan untuk mereka dua siap untuk dinikahkan dan disahkan di dalam rumah Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Kakak Rizky dan Kakak Joy, silakan kembali. Oke, saya rasa demikian. Lalu bulan April kita ada baptisan selam, tapi belum ada yang mendaftar karena hampir semua sudah dibaptis selam ya. Kita tuh anak-anak remaja, mereka baru masuk untuk mau dewasa, jadi ada yang belum cukup umur untuk pembaptisan selam. Jadi kalau ada orang dewasa yang belum sama sekali dalam baptisan selam, kami masih buka pendaftaran untuk sampai bulan April katekisasi untuk baptisan selam. Bulan Maret kita ada penyerahan anak, jadi bapak ibu yang akan menyerahkan anak sudah bisa lapor ke kami sehingga bulan Maret minggu ketiga kita bisa bawa anak-anak kita dalam upacara penyerahan anak. Baik, syarat-syarat demikian. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Tim musik luar biasa, mari tepuk tangan buat tim musik dulu. Hari ini mereka kota-kota. Selamat ulang tahun buat Ainu, Esra, Ruth, Lince Tabuni, Freddy, Lani, Ibu Kelina, Bapak Yunus Pomba, Gena, Menumberi, dan Iko di Jakarta. Ya, selamat ulang tahun buat semua, panjang umur Tuhan. Oke, ada Bapak Ibu sebelum saya berakhir ada yang orang baru di sini selain vokal grup ini mereka baru ya, kecuali Kakak Daud saja. Yang lain ada beberapa yang sudah pernah. Selamat datang ya. Yang lain mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Jemaat Exodus. Oke, ada Bapak dengan Ibu ini hamba Tuhan di Ekatan ya. Coba buka masker dulu. Iya, kalau pakai masker kita tidak kenal. Oke, Ibu bisa berdiri di tempat. Oke, ini Bapak dan Ibu hamba Tuhan ya di Jemaat Efata Kambolken. Hari ini mungkin ada sesuatu mereka datang ke Exodus. Oh Efata Wamena, aku Kambolken lagi maaf. Efata Wamena, ini majelis baru berarti ya. Luar biasa. Hamba Tuhan di Efata Kambolken. Efata Wamena. Mereka minggu lalu sudah rapat umum jemaat, jadi mereka sudah terpilih lagi, bahkan dia hamba Tuhan jadi tetap melayani sekalipun rapat umum terus ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan berkati di pelayanan. Kalau sampai ke Wamena kirim salam buat pendeta Tanti dengan Bapak Pendeta Rona dari kami anak Tuhan di sini ya di Exodus. Baik Bapak Ibu, ada berita baik. Kita sudah berdoa buat Bapak Gar dengan Ibu Yosina, dan puji Tuhan hari Jumat Ibu Yosina sudah pulang dari Makassar. Kemudian memang tidak semua jemaat, tapi ada satu korban uang yang kita bisa duduk lalu mengucap syukur. Jadi kami sudah mengucap syukur bersama dengan Bapak Gar dengan Ibu Yosina. Mereka sampai di Makassar, hari yang kita doakan, hari yang sama pakai alat-alat masuk yaitu apa itu ya, masuk ke rumah ini cari-cari tidak ada tulang, hanya luka saja. Jadi dikasih obat dan beliau tidak jadi operasi.